Barusan suara burung apaan? Kenapa? Yang keluar burung bondol semua. Oh iya, gua salah. Nih. Ya, sini, masuk. Burungnya keluar, Bro. Aduh. Halo? 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 Di situ toko mebel ya? Saya mau pesen sofa. Kalau kue tidak tahu, kue bilang sama saya. Jangan bikin malu kayak kemarin. Kalau bisa diantar sore ini juga. Ini orang pesen bola, Bos. Oke, layanin yang baik. You mau pesen warna apa? Putih, coklat, krem, atau Warnanya kembang-kembang, nila atau krem deh. Kok banyak amat warnanya? mau merek apa? Soccer, Olympic, atau Mikasa, Apollo? Kok kayak merek bola ya? Apa aja deh? Mau yang keras atau yang lembek? Pesennya berapa kaleng sih? Sejak kapan mebel diukurin? Kaleng. Sejak kapan mebel dikalengin? Soalnya stoknya terbatas. Halo? Halo? Ini toko apa sih? Apa? Hei, suaranya kurang jelas tuh. Apa? Halo? Halo? Di situ toko mebel apa bukan sih? Ini toko sport. Maaf Tuan, yang tadi pelayan baru. Nah, ini suami saya Sobire. Oh, ini suaminya. Dipaksa orang tua, Mas. Iya. Waduh, anugerah betul Anda dapat istri secantik ini. Mudah-mudahan Ibu tahan dapat suami yang kayak pentol geretan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Biji mana kabarnya kamu-kamu di sana? Lupus doain semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi Cing. Lupus masih ulas filmnya Warkop DKI. Kali ini Lupus ajak kamu-kamu ke tahun 1991. Ceritain film yang berjudul Sudah Pasti Tahan. Aktris dan aktor yang nimbrung antara lain Sally Marcelina, Nurul Arifin, Hengki Solaiman, Angel Ibrahim, Pak Tile, dan Diding Boneng. Biji mana keseruan film ini? Yuk kita langsung ceritain filmnya. Mula-mula di film ini Kasino dan Indro mendatangi asrama Putri. Mereka kangen pengen ketemu pacarnya yang tinggal di asrama tersebut. Melihat keadaan sepi dan kondusif, mereka pun main masuk nyelonong tanpa permisi. Dipikir mereka aman, ternyata ada seorang ibu-ibu yang panggil mereka. Disuruh baca papan peringatan yang menyuruh laki-laki dilarang masuk kecuali hari libur. Baca dong tuh. Laki-laki dilarang masuk kecuali hari libur. Anu Bu, kebetulan tanggalan di rumah saya merah Bu. Merah? Iya. Ini kan hari libur Bu. Libur apaan? Karena mereka malu udah nyelonong masuk tanpa permisi, mereka pun akhirnya kembali keluar gerbang asrama itu. Tidak sampai di situ, Kasino pun suruh Indro untuk suitin ke asrama supaya Linda dan Christine mendengar dan mereka pun keluar. Tetapi Indro ingat kalau bapaknya Kasino adalah tukang burung. Jadi mending Kasino aja yang suitin ke asrama itu. Apa? Barusan suara burung apaan? Kenapa? Yang keluar burung bondol semua. Irama suitan Kasino pun dirubah. Benar saja Linda dan Christine keluar dari balkon kamarnya. Burungnya keluar, Bro. Lu? Nih. Ya, sini, masuk. Dari atas balkon mereka menyuruh Indro dan Kasino lompat pagar belakang
untuk bertemu mereka di ruangan belakang. Karena rasa rindu yang mendera, mereka pun nekat lompati pagar itu dan masuk ke ruangan belakang. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan para wanitanya. Linda merupakan pacarnya Kasino, sedangkan Christine pacarnya Indro. Mereka pun bercerita bahwa besok mau pindahan rumah dan Dono yang akan dikontrak untuk rekaman oleh rekannya yang produser. Melihat di ruangan tersebut terdapat sebuah piano, mereka semua pun bernyanyi untuk melepas rasa rindu yang begitu hebat. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba ibu kos membuka pintu dan melihat Kasino beserta Indro tetap nekat masuk ke asrama itu. Si ibu kos kemudian menampakkan wajah marahnya, membuat Kasino langsung aja kabur tanpa berkata-kata. Sama halnya dengan kedua wanita itu, pergi dari tempat itu. Beda hal dengan Indro yang sangat menghayati bermain piano. Sambil matanya merem-merem, dia pun sangat kaget ketika piano digebrak oleh si ibu. Tanpa ampun, tangannya Indro pun terjepit oleh tutup piano. Mau liburan, Bu. Lewat pintu depan. Singkat cerita, Dono, Kasino, Indro, Linda, dan Christine memulai rekamannya. Akhirnya mereka pun baru saja pindahan dan menempati rumah baru itu, membuat para tetangganya kepo dan menjadi buah bibir karena yang nempatin rumahnya anak muda ganteng-ganteng, kata si tetangga. Di saat Dono baru pulang, dia pun bilang ke semuanya bahwa si produser sangat terkesan dengan penampilan mereka semua. Tetapi Indro, Kasino, Christine, dan Linda kecewa kalau si produser itu terkesan kenapa mereka semua nggak langsung dikontrak aja. Dan bayaran dari penampilan mereka kemarin juga belum tahu berapa. Tetapi Dono meyakinkan semua dia kenal si produser itu tidak akan main-main. Dan si produser pun bilang ke Dono, sore nanti dia akan datang ke rumah itu untuk tanda tangan kontrak. Kasino pun peka kalau si produser datang dia akan duduk di mana. Sedang di rumah itu belum ada sofa. Christine kemudian menyuruh mereka untuk membeli sofa. Malu rasanya harus duduk di lantai. Akhirnya Kasino pun menelpon toko mebel untuk pesan sofa. Tetapi dia salah, yang ditelepon adalah toko spot. Karena yang angkat si Mamat pendengarannya rada kurang. Antara Kasino dan Mamat berinteraksi tetapi nggak nyambung. Halo? 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 Di situ toko mebel ya? Halo? Mamat, kalau kau tidak tahu kau bilang sama saya, jangan bikin malu kayak kemarin. Saya mau pesen sofa. Kalau bisa diantar sore ini juga. Ini orang pesen bola, bos. Oke, layanin yang baik. Mau merek apa? Soccer, Olympic, atau Mikasa, Apollo? Kok kayak merek bola ya? Apa aja deh? You mau pesen warna apa? Krem atau putih? Coklat? Kok banyak amat warnanya? Warnanya kembang-kembang. Mau yang keras atau yang lembek? Pesennya berapa kaleng sih? Minta ukuran berapa, Pak? Om. Sejak kapan mebel diukurin? Kaleng. Sejak kapan mebel dikalengin? Soalnya stoknya terbatas. Halo? Halo? Ini toko apa sih? Apa? Kurang jelas. Hei, suaranya kurang jelas. Di situ toko mebel apa bukan sih? Ini toko sport. Maaf tuan, yang tadi pelayan baru. Dan akhirnya Kasino pun telepon ke toko mebel beneran dan akan dikirim sore hari. Benar saja di jalan gang mereka tukang sofa sedang mencari alamat. Sofa itu pun diturunkan tetapi si supir lupa angkat tuas rem tangan. Alhasil mobilnya pun ngegrolong karena jalannya agak menurun. Mobil itu pun akhirnya tabrak pemulung, satpam, dan tukang sayur. Lu denger gak omongan gua? Aduh. Awas! Awas! Alah, payah kali. Ada apa sih ribut-ribut? Mendengar suara ribut-ribut, Kasino pun keluar rumah. Dia menyuruh si abang untuk cepat masukin sopanya ke dalam rumah. Sofa besar itu pun coba untuk dimasukkan ke dalam rumah itu. Karena sopanya agak besar, jadi masukinnya lewat pintu sepertinya ribet dan butuh skill khusus. Liwat jendela aja. Nggak sekalian pakai anting-anting sebelah mumpung lagi mode. Lu tukang mebel apa pemain sirkus sih? Sepatu kau black and white begitu? Iya, mode apa lagi? Sofa lu kebesaran nih. Sopanya kebesaran, apa pintunya yang kekecilan? Bantuan datang setelah Dono, Linda, dan Christine tiba. Mereka pun bahu-membahu masukin sofa itu 1 oleh 7 orang.
Akhirnya dengan susah payah, sopa itu pun bisa masuk setelah dipiringin jalannya. Wah, melorot celananya. Kata si tukang sopa, itu sopa bukan sembarang sopa. Warnanya bisa berubah setelah ditekan-tekan dalam 2 menit. Sangat gembiranya Dono mempunyai sopa baru. Joget-joget di sopa itu serta tiduran. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang Dono kira si produser yang datang. Ternyata adalah para tetangga rumah mereka yang ingin bersilaturahmi dan berkenalan. Saya Lastri yang tinggal di sebelah situ tuh. Ini suami saya Sobiri. Oh, ini suaminya. Saya Karsih yang tinggalnya di bawah situ loh. Waduh, anugerah betul Anda dapat istri secantik ini ya. Alhamdulillah. Dipaksa orang tua, Mas. Mudah-mudahan ibu tahan dapat suami yang kayak pentol geretan ini. Akhirnya mereka semua pun masuk ke rumah itu. Sungguh terpukaunya Bu Lastri dengan sopa mereka. Ternyata dia juga memesan sopa yang hampir sama tetapi belum dikirim juga. Di saat Linda kasih minum untuk Sobirin, istrinya melototi suaminya itu. Dan ternyata penyakit ayan Sobirin pun kambuh. Dia itu nggak boleh dimarahin istri di tempat umum. Mas kenapa mas? Sopirin nggak boleh diomelin tempat rame. Dia memang sering kesurupan begini. Oh, kesurupan. Sekarang mas mau minta apa? Ya, dibeliin celana baru. Pada akhirnya para tetangga yang baik hati itu pun pamit untuk pulang. Tidak berapa lama orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Saking kegirangannya mereka semua duduk di sofa itu dan menyuruh Pak Produser untuk duduk. Aduh, sorry. Si produser pun dijamu bak raja oleh mereka. Dikasih kue dan minuman spesial serta diapit oleh 2 wanita cantik. Ditambah duduk di sofa baru yang empuk. Dan paling mahal. Pantes enak. Kesenangan mereka pun berubah di saat Ibu Lastri datengin kembali, yang bilang bahwa sofa di dalam adalah sofa miliknya. Mereka semua pun akhirnya menyadari kalau itu milik Bu Lastri. Mereka meminta tolong untuk pinjam sebentar, soalnya lagi ada tamu penting di dalam. Tetapi Ibu Lastri tidak mau tahu harus digotong sekarang juga itu sofa. Kalau tidak diangkat sekarang juga, saya teriak deh. 1. Untung aja keluarga Sobirin menawarkan sewa sofanya 20.000 per jam. Daripada Ibu Lastri teriak-teriak dan mereka malu dengan si produser, akhirnya tawaran Ibu Sobirin mereka terima untuk sewa sofanya. Di saat itu Indro pun memaksa si Pak Produser untuk pipis dulu. Pengen pipis, Om. Pipis. Dan akhirnya diangkat secara paksa. Di saat yang sama terjadilah pertukaran sofa secara kilat. Dan setelah ditukar mereka semua akhirnya bisa duduk kembali. Karena merasa sofa yang ini tidak begitu empuk, mereka semua pun ajrut-ajrutan, yang membuat si produser terpental akibat pernya dol. Ternyata tukang sofa datang kembali di saat yang tepat, membawa sofa yang mereka pesan. Dan dengan secepat kilat pertukaran sofa kembali terjadi. Akhirnya persoalan sofa pun telah selesai. Dan kini si produser memulai pembicaraan yang serius. Mereka semua pun secara resmi jadi dikontrak. Dan untuk tanda tangannya nanti aja di kantor. Untuk honor rekaman kemarin dibayar full plus dikasih 5 tiket menginap di Pelabuhan Ratu. Tepatnya di Hotel Samudra Beach. Untuk berlibur ke Pelabuhan Ratu. Di saat para wanitanya membuat kopi, si produser mempromosikan mereka bertiga untuk menjadi juri Ratu Pantai. Singkat cerita, mereka berlima pun telah sampai di parkiran Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu. Kasino dan Indro pun check-in di resepsionis, sedang Dono malah sibuk gombalin salah satu staf di sana. Dia mendapat info ntar malam bakal ada show fantastis yang membuat para cowok jantungan. Dono pun akhirnya membeli 3 tiket ke wanita tersebut. Om dong, Dono saja. Mas juga bisa, kan terasa lebih dekat kalau panggil Mas. Bisa? Nama kamu siapa? Kalau saya Cindy, Mas. Mas, nanti malam ada show di hotel sini. Penarinya dahsyat banget. Wah, show-nya bisa bikin laki-laki jantungan. Oke, saya beli 3. Nontonnya? Pesan karcisnya sama saya aja. Loh, Ya. apa? Oh ya, sekalian besok ada pemilihan Ratu Pantai loh. Akhirnya mereka semua pun naik untuk menuju kamar hotel. Di dalam kamar Dono pun kasih tahu Kasino dan Indro ntar malam bakal ada show spektakuler. Dan dia telah mempunyai 3 tiket. Mereka pun mencari siasat supaya nontonnya bertiga aja tanpa Linda dan Christine tahu. Sedang di kamar sebelah mereka kedatangan Pak Tile yang merupakan pelayan hotel. Pak Tile ke kamar itu membawa koper yang tertinggal di bawah.
Linda menanyakan ke Pak Tile ada acara apa aja di hotel tersebut. Hebat, Non. Ada seorang penari seksi dari Jakarta, show di sini. Nonton dong, Non. Ternyata salah satu tas yang dibawa Pak Tile adalah punyanya Indro. Itu bukan punya sini, sebelah. Sebelah. Aduh, ya Allah nih. Waduh, Dokter Rudolfo, bagaimana kabarnya dengan Nona Misi? Gak apa-apa, Don Baron. Bagaimana si Lundro? Orang tua kan Pak? Belum, baru mertua. Para wanita itu pun mengajak mereka untuk nonton show nanti malam. Dono pun kode langsung menguap dia pingin tidur aja, yang diikuti oleh Kasino dan Indro. Ngantuk banget, wah. Aduh, ngantuk juga. Kalau nggak mau nonton, makan aja dulu baru tidur. Apalagi gua dari tadi nguap terus. Mendingan tidur biar besok fit. Kalian pergi dulu lah, gue masih kenyang. Ternyata mereka bertiga paling getap datangnya udah standby duduk paling depan di acara show itu. Nggak taunya Linda dan Christine juga hadir duduk di belakang. Yang gendek banget Dono, Kasino, dan Indro udah bohong, tetapi malah paling depan duduknya. Show pun akhirnya dimulai yang membuat ketiga pria itu menikmati acaranya sampai-sampai mata mereka susah berkedip dan nenggak ludah berkali-kali. Selesai nonton show itu mereka pun kembali ke kamarnya. Di tengah jalan terlihat seorang mirip wanita yang lagi kesusahan buka pintu kamar. Bro. Ini dia penari yang tadi nih. Gua hafal banget goyangannya. Ada yang bisa kami bantu, Ses? Aduh, gadis-gadis deh Waicu deh. Di saat mereka masuk kamar, hal tak terduga akhirnya mereka alami. Kamar itu pun dimasuki rampok dengan pakai topeng. Mereka pun disuruh push up 100 kali. Mereka akhirnya melakukan push up yang ternyata Dono buang gas bau banget sampai meledak. Sama dokumenter olahraga. Yang botak nih kebanyakan ngomong. Kemudian Dono mukanya dicoret-coret pakai lipstik. Untung aja Indro dengan berani tangkis dan sergap perampok itu. Ternyata setelah dibuka tergosnya, mereka adalah Linda dan Christine. Dengan banyak alasan membela diri kenapa mereka nggak ajak-ajak kedua wanita itu nonton show tadi. Kok lu ngajak-ngajak sih? Kita udah ketok kamar kalian. Kita kan belum ngantuk juga, cari angin di luar. Cuma ngetoknya pelan-pelan. Takut ganggu. Jadi kita pergi aja. Kita pikir kalian udah tidur. Esok hari pun tiba. Di saat Christine dan Linda rapi-rapi kamar, mereka dikejutkan dengan kedatangan 3 wanita cantik yang mencari Dono, Kasino, dan Indro. Udah belagu, songong pula ketiganya, membuat Linda dan Christine mulai gedek. Di saat itu masuklah seekor tikus tanpa permisi ke kamar mereka. Ternyata ketiga wanita tersebut adalah peserta calon ratu pantai. Mereka pun mencari Dono, Kasino, Indro untuk meminta pengarahan dan ilmu, karena Dono, Kasino, dan Indro adalah juri dari acara tersebut. Tiba-tiba tikus tadi sudah berada di tangan salah satu wanita yang otomatis langsung ribut dan berisik. Ada apa sih pagi-pagi sudah? Bilang dong kalau tikus. Ada apaan sih? Untung yang punya tikus datang untuk ambil kembali hewan peliharaannya yang lepas. Karena ada 3 cowok di situ juga percuma, nggak bisa diandelin. Sebelum acara lomba calon ratu pantai berlangsung, mereka mau ajak Linda dan Christine mancing di tengah laut. Akhirnya Linda dan Christine datang duluan ke motor boot. Mereka pun berniat kerjain dengan mengisi setengah bahan bakar dari motor boot itu. Setengahnya lagi disimpan di dirigen khusus. Kalau sudah mogok dan panik baru dikasih tahu dirigen itu. Akhirnya Dono, Kasino, dan Indro pun datang langsung naik motor boot itu. Linda dan Christine berniat membeli cemilan dulu. Di waktu itu Dono merasa keausan dan ambil minum dari dirigen yang ditempatkan di kolong kemudi. Ternyata yang diminum Dono adalah bensin. Kemudian Dono pun lempar dirigen itu ke pantai. Mereka semua pun akhirnya menikmati siang itu di laut lepas, menikmati suasana mancing dan indahnya biru laut. Di saat mereka sudah selesai acara mancingnya mau kembali ke darat, motor itu pun tak bisa dihidupkan. Linda dan Christine hanya senyum-senyum aja mengetahui hal tersebut. Ketiga pria itu pun akhirnya panik. Semua bagian mesin sudah diperiksa, tidak ada keanehan. Tetapi setelah mereka melihat isi tangki bensin ternyata kosong. Di waktu itu Christine bak pahlawan mencari dirigen yang berisi bensin. Paniknya mereka setelah mengetahui dirigen itu telah dibuang oleh Dono. Dan pada akhirnya mereka semua pun pasrah.
Karena arus laut kuat mengarah ke salah satu pulau, akhirnya mereka pun terdampar tak tahu berada di pulau apa. Ulon, Bang. Permisi. Kas, tolongin dong. Punten. Ayah Jelemante. Karena sautan tak ada yang jawab, ketiga pria itu pun memberanikan diri masuk ke dalam hutan. Sedang Linda dan Christine disuruh nunggu di tepi pantai. Di saat Dono kebelet pipis, dia pun lakukan di sembarang tempat. Di waktu itu terdapat monyet yang dikira kepunyaan Dono adalah pisang. Otomatis digarotlah kantong menyennya si Dono oleh monyet itu. Ini bukan pisang. Dono pun akhirnya pindah lokasi pipis dan dia pun melihat sesosok makhluk primitif. Kemudian dengan gugup Dono tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Kalau di sini bikin real estate bagus nih, Bro. Itu tuh buat WC umum. Kenapa sih? Lu ngeliat setan? Abis makan singkong panas lu, gendruwo. Ular. Kecut lu. Macan. Kecil. Tempatnya di mana? Di mana? Gue tanya di mana? Ampun Om, Mbah, Pak. Saya pengen hidup, jangan dibunuh duluan. Saya masuk kemari nggak sengaja, Mbah. Saya belum pernah kencing di sini kok. Dono ya? Ya. Sama-sama anggota parvi. Masa lupa? Kalau gitu minta rokoknya dong. Aduh, pusing. Pusing. Sekarang saya dapat peran tambahan. Jadi orang primitif. Kebetulan kami kehabisan bensin. Teman-teman nungguin di sana. Bisa nggak nganterin kita ke tempat situ? Bisa. Akhirnya si pria itu pun antar mereka menuju tempat lokasi syuting di tengah hutan. Di tengah jalan mereka bertemu 3 wanita yang merupakan peserta calon ratu pantai. Ternyata acaranya ditunda esok hari. Dan mereka kali ini cuma jadi figuran lumayan buat tambah-tambah. Ketiga wanita itu pun cerita bahwa si sutradara masih membutuhkan 3 pria untuk berperan menjadi penggoda Tuan Putri. Akhirnya Dono, Kasino, dan Indro berniat untuk mendaftar main film dan mereka semua pun jalan kembali untuk ke lokasi syuting. Dan pada akhirnya sampailah mereka di tempat itu. Dengan tergesa-gesa mereka bertiga pun datengin si sutradara dan mendaftarkan diri jadi cowok penggoda Tuan Putri. Mereka pun akhirnya diterima main. Langsung aja dengan bahasa mau memperkenalkan diri mereka mendatangi putri tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata putri tersebut adalah Diding Boneng. Selesai filmnya. Terima kasih ya Cing udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.